mengenai satu-satunya sumber tertua dari peristiwa debat ini adalah kitab Pararaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman pecinta sejarah, jumpa lagi dengan Lansaneru, channel yang membahas tentang cerita-cerita bersejarah. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita sejarah pertama Majapahit, yaitu sebuah peristiwa lamaran dari Raja Majapahit yang terkenal, yaitu Hayam Wuruk, yang berujung dengan petaka. Teman-teman, cerita ini bersumber dari sebuah kitab kuno yang bernama Pararaton. Betul, San? 17. Adik 7, ini 10, 17. Terus, 17 sama kemarin. Kemarin 17. Ya. Nah. Sampai 4. Kan masuknya masih 53. Ya. 53. Teman-teman, mengenai satu-satunya sumber tertua dari peristiwa debat ini adalah kitab Pararaton. Teman-teman, peristiwa yang terjadi di Bubat ini lebih dikenal dengan sebutan perang Bubat. Perang yang terjadi antara pasukan dari Sunda melawan dengan pasukan Majapahit di bawah kendali atau pemimpin Patek Gajah Mada. Teman-teman, kisah ini dimulai ketika Prabu Hayam Wuruk itu mencari seorang istri dan mendengar ada putri sangat cantik cerita di Sunda, maka Hayam Wuruk menginginkannya untuk menjadikan istri. Oleh karena itu Hayam Wuruk mengirimkan utusan untuk meminta putri Sunda itu dijadikan istri oleh Hayam Wuruk. Teman-teman, kemudian pihak Sunda itu mengirimkan utusan untuk mengantarkan putri Sunda, dan mereka itu berkemah di lapangan Bubat setelah tiba di Majapahit. Teman-teman, kemudian munculnya masalah itu terjadi karena pihak Sunda itu menolak untuk menyerahkan putri Sunda kepada Hayam Wuruk tanpa adanya penyambutan yang meriah. Nggak enak aku mau minta itu. Kalau mentah aku mau tempat mbak. Kemudian Gajah Mada datang untuk menjadi seorang utusan untuk bernegosiasi dengan pihak Sunda dan mengatakan bahwa tidak ada pesta karena putri Sunda itu tidak diminta untuk menjadi seorang permaisuri. Teman-teman, pihak Sunda kemudian itu bersikeras dengan tuntutannya dan Gajah Mada kemudian Gajah Mada datang ke Dewangker untuk melaporkan. Dewangker adalah Raja Wangker yang merupakan suami dari Dyah-Hyah. Dyah-Hyah itu adalah adik dari Tribhuwana Besardewi atau Dyah Raja, ibu kandung dari Hayam Wuruk. Jadi Dewangker itu adalah suami dari ibunya Hayam Wuruk. Teman-teman, ketika Briwengker mendapatkan laporan dari Gajah Mada, maka Briwengker kemudian mengatakan bahwa saya lah lawan bicara yang sebanding dengan mereka. Teman-teman, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang utusan dari Sunda. Teman-teman, jika dia yang berunding, mungkin orang Sunda itu mendengarkan apa yang dibicarakan, karena mereka itu sama-sama satu level, yaitu sama-sama seorang raja. Teman-teman, kemudian berangkatlah Briwengker menuju ke Bubat, di mana tempat berkemahnya orang-orang Sunda yang membawa putri Sunda yang akan diambil istri oleh Hayam Wuruk. Tetapi kedatangan Briwengker ini
diiringi oleh pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada, karena dikhawatirkan akan terjadi konflik. Teman-teman, menurut para waton, justru orang Sunda lah yang saat itu terbelah menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang ingin menyerahkan putri Sunda kepada Majapahit. Terus yang kedua itu adalah orang-orang Sunda yang ingin bertahan dan memilih mati membela harga dirinya, karena merasa harga diri itu terinjak-injak dengan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Majapahit. Teman-teman, yang memilih menolak untuk menyerahkan putri Majapahit ke Majapahit itu adalah para menak, teman-teman, dan memilih mati bersimbah darah. Kemudian pecahlah kekisruhan atau kekacauan itu semakin tak terkendali. Teman-teman, menurut cerita-cerita yang beredar, entah itu dari Kidung Sunda ataupun Kidung Sundayana dan sumber lainnya, itu mengatakan dalam peristiwa itu putri Sunda yaitu Dyah Citra Lasmi itu memilih bunuh diri, teman-teman. Tetapi bunuh dirinya putri Sunda itu tidak disebutkan di dalam para waton. Teman-teman, pada akhirnya keinginan Hayam Wuruk untuk memberi istri putri Sunda itu pun kandas alias gagal total, teman-teman. Teman-teman, saat ini para sejarawan terjadi perbedaan pendapat mengenai perang Bubat, teman-teman. Ada yang menganggap perang Bubat itu benar-benar terjadi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perang Bubat itu tidak pernah terjadi karena hanya bersumberkan kepada sumber sekunder saja, teman-teman, tidak didukung oleh sumber primernya. Sedangkan sumber sekunder yang ada, yang tertua saat ini adalah para waton yang ditulis ratusan tahun setelah kejadian itu. Teman-teman, terlepas dari terlepas dari perselisihan antara pendapat para sejarawan itu, teman-teman, itu bisa diambil kesimpulan dari kita mempelajari kitab para waton bahwa perang Bubat itu terjadi karena diskomunikasi, teman-teman, atau kesalahan dalam berkomunikasi. Teman-teman, setelah usai perang Bubat itu terjadi, teman-teman, kemudian Hayam Wuruk itu melakukan perjalanan ke wilayah-wilayahnya, teman-teman, untuk menjalin kembali hubungan antara Maharaja ke raja, ke penguasa daerah, dan juga berziarah ke candi-candi yang ditinggalkan dari leluhurnya, mulai dari Singasari sampai ke raja sebelumnya yaitu Tribhuwana Tunggadewi, teman-teman. Perjalanan ini diikuti oleh seorang pujangga atau seorang empu yang sangat terkenal sekali di Jawa waktu itu adalah Puprapanca, teman-teman. Dari hasil perjalanan-perjalanan yang dilakukan Hayam Wuruk bersamanya ke daerah-daerah bawahan, teman-teman, sambil menuliskan atau membuat tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu kitab yang kita kenal saat ini sebagai kitab Nagara Kartagama. Teman-teman, jadi Puprapanca menuliskan kitab Nagara Kartagama itu setelah terjadinya perang Bubat itu. Episode kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sedikit demi sedikit kita belajar memahami cerita-cerita sejarah untuk kita ambil hikmah kejadian-kejadian di masa lampau. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, dan yang baru dapat menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.